Beberapa hari yang lalu, saya bergabung dengan sebuah grup di Facebook yang bernama Flat Earth 101 Indonesia. Sangat menarik. Dan banyak sekali orang yang cerdas di sana, begitu yakin dengan bumi datar. Karena saya tertarik, saya ingin mendalami dan bertanya di sana, berapa tinggi matahari dari permukaan bumi menurut Flat Earth? Pertanyaan yang kedua, berapa jarak dari sisi gelap bumi saat sunset atau sunrise ke titik di permukaan bumi yang tepat di bawah matahari? Sayangnya, belum ada jawaban yang tegas di grup itu. Banyak yang menjawab tapi berputar-putar, persis seperti tanda tanya ini. Tampaknya, yang cerdas di sana belum mau menjawab. Hanya ada satu jawaban yang saya temukan. Dia berkata, saya kasih satu jawaban. Poin 1, jarak matahari dari bumi 5.000 km. Itu pun masih pakai kurang lebih. Tapi baiklah, saya percaya tinggi matahari 5.000 km dari permukaan bumi. Oke. Tetapi apakah fair saya langsung mempercayai orang ini tanpa membandingkan dari sumber-sumber yang lain menurut Flat Earth yang lain? Karena dia tidak memberikan referensi yang begitu jelas. Karena Flat Earth yang lain belum memberikan jawaban, akhirnya saya mencoba mencari di internet. Dan saya menemukan sebuah situs yang bernama wiki.tves.org. Sepertinya meniru-niru Wikipedia. Ini adalah situs dari Flat Earth. Lihat, di pojok kiri kanan, di kiri atas itu, gambarnya Flat Earth. Di sini dijelaskan bahwa pada chapter 5, dari Earth Not a Globe yang dibuat oleh Samuel Birley Robotman. Wow, Robotman. Tinggi matahari itu kurang dari 700 miles. Katakanlah oke lah. 700 miles kata mereka. Dalam kilometer ini adalah 1126,54 kilometer. Di dalam situs itu juga, dalam halaman yang sama diberikan bahwa later researcher yang lebih baru dari penelitian menggunakan Universal Genetic Society mengatakan bahwa tinggi matahari itu 3.000 miles dari permukaan bumi, above the surface of the earth katanya. Dan bintang-bintang 100 miles, itu tidak penting. Oke, matahari 300 miles. Dan di halaman itu juga dikatakan bahwa modern mechanics katanya, modern mechanics describes, menurut modern mechanics versi mereka, Flat Earth Globe, bahwa tinggi matahari adalah 300 miles menggunakan triangulation. Jika dikonversikan, 3.000 miles itu adalah 4.828,032 km. Baiklah, kita ambil menurut situs ini, yang terbaru adalah 4.828,032 km. Sekali lagi, tinggi matahari kita kunci dulu. Ada yang menyebutkan 5.000 km, ada yang menyebutkan 1.126 km, ada yang menyebutkan 4.828 km. Kok macam-macam sih? Mana yang benar? Saya tidak tahu. Tapi saya akan mencoba menelusuri bagaimana mereka mendapatkan angka-angka ini. Seperti yang dikatakan dalam situs itu juga, punyanya kaum bumi datar, mereka menggunakan trigonometri. Wow, oke. Trigonometri sudah teruji kebenarannya. Semua orang sudah tahu kebenarannya dari mulai anak SD sampai orang yang mau mati. Tidak ada yang menyanggah trigonometri ini. Baiklah, mereka melanjutkan juga bahwa pada tanggal 21 sampai 22 Maret, matahari tepat berada di atas ekuator atau khatulistiwa. Dan tampak 45 derajat tingginya, diukur dari lintang 45 utara dan lintang 45 selatan. Oke, kita lanjutkan. Mereka juga mengatakan, karena jarak dari ekuator atau
khatulistiwa ke lintang 45 itu 3000 miles, maka tinggi matahari ditemukan 3000 miles pula. Oh, sangat betul ini. Tidak ada orang yang menolak. Anak SMP pun tidak akan ada yang menolak ini. Mereka pun mengerti. Ini adalah rumus yang sangat-sangat benar. Benar ya, Globe Earth mengatakan juga benar. Flat Earth juga benar. Jadi kita berada pada platform yang sama sampai titik ini. Tidak bisa membantah, oke? 3000 miles tinggi matahari dalam kilometernya adalah 4828,032 kilometer. Baik, kita ambil saja tinggi ini yang terbaru dan sudah dibuktikan secara trigonometri. Baiklah, sekali lagi 4828 km tinggi matahari. Lalu pertanyaan saya yang kedua. Berapa jarak dari sisi gelap bumi saat sunset atau sunrise ke titik di permukaan bumi yang tepat di bawah matahari? Apa sih maksud pertanyaan ini? Kok nggak ada yang jawab? Kayaknya nggak ada yang ngerti. Oke lah, saya jelaskan. Maksudnya begini. Nah, ini adalah gambaran bumi datar yang menjadi profile picture dari grup Flat Earth 101 Indonesia. Berarti ini resmi dong. Gambar ini resmi dong, Anda bisa lihat sendiri. Oke. Perhatikan garis ini. Nah, saya kasih warna pink biar seksi dan manis. Nah, garis yang pink ini adalah garis batas antara bagian bumi yang terang dan bagian bumi yang gelap. Artinya di daerah sini mereka mengalami sunset atau sunrise. Nah, di permukaan bumi terdapat sebuah titik yang persis di bawah matahari. Oke. Nah, pertanyaannya, berapa jarak dari sisi gelap bumi ini yang mengalami sunset sunrise sampai ke titik yang tepat di bawah matahari? Itulah pertanyaan saya yang kedua. Ngerti sekarang? Oke, mengerti. Pasti dong, kan cerdas-cerdas. Ini juga adalah model Flat Earth yang kedua. Dari sumber lain saya cari di Google. Lihat. Lingkaran ini adalah batas antara garis daerah gelap di bumi dan daerah terang di bumi. Oke. Berarti mereka antara siang dan malam, artinya sunset atau sunrise. Di bawah matahari terdapat sebuah titik yang tepat di bawah matahari. Berapa jarak dari sisi gelap atau daerah-daerah yang mengalami sunset dan sunrise sampai ke titik di bawah matahari ini? Oke, sampai saat ini belum ada jawaban juga. Saya tidak tahu mengapa. Oke lah, saya akan bahas selanjutnya. Yang mereka bilang bahwa orang yang bumi bulat, yang mempercayai bumi bulat itu goblok, adalah ini. Kalau bumi bulat, kamu sholat menghadap kemana, bro? Menghadap ke kiblat? Apa menghadap ke bintang? Kira-kira begitulah. Mereka bilang, oke, baiklah, saya kalah di sini. Saya kalah, udah. Saya ikuti deh, bumi datar. Oke, bumi datar. Ya, begini kira-kira. Jadi Ka'bah nih, yang kotak hitam dilingkungi oleh garis putih, itu Ka'bah. Dan itu yang merah tersenyum itu si Sudrun lagi sujud kan? Oke. Saya terima bumi datar. Oke. Nah, lihat tanggal 27 Mei 2019. Oke. Liputan 6 memberitakan. Dan ini semua orang mengkonfirmasi betul. Majelis Ulama memberikan pengumuman, silakan untuk membetulkan arah kiblat dari masjid-masjid. Dan orang-orang yang di Mekah mengkonfirmasi matahari berada tepat di atas Ka'bah. Lihat, mereka mengatakan matahari akan melintas tepat di atas Ka'bah hari Senin 27 Mei dan Selasa 28 Mei. Peristiwa alam ini akan terjadi pada pukul 16.18 waktu Indonesia Barat pada saat yang bersamaan.
16-18 bro. Kalau nggak percaya berita ini, silahkan searching di Google. Banyak berita yang memberitakan ini. Ada yang menyanggah berita ini dulu. Ada yang tidak terbukti. Terbukti bro ini. Kalau nggak percaya, 2020 pun akan terulang. Pada tanggal yang berbeda, mundur karena tahun 2020 itu kabisat. Yang tadinya 28 Mei jadi 29 Mei. Jamnya sama. Buktikan nanti sendiri. Oke. Matahari berada di atas Ka'bah tepat. Ya, di atas Ka'bah loh matahari itu. Dan di sini ada si Unyil. Oke, sorry. Tingginya berapa? Ingat, 4.828 sesuai dengan yang tadi mereka buktikan itu dengan trigonometri, lain sebagainya. Oke, yang terbaru mereka bilang. Dan juga modern mechanics atau apa ya? Ya, gitulah. Dan pada saat yang bersama, pada jam 16.18 WIB, si Sudrun ada di sini. Di atas Ka'bah, itu jam 12 siang lah, tepat matahari di atas. Sedangkan di Jawa Barat, waktu Indonesia Barat, si Unyil jamnya 16.18. Nah, si Sudrun yang berada di daerah waktu Indonesia Timur, yang ada di Ambon, Halmahera, Laut Banda, dan sebagian Papua seperti Sorong, itu mereka jam 18.18. Artinya, mereka sudah mengalami sunset. Oke? Nah, si Sudrun ini mengalami sunset, artinya berada di daerah perbatasan antara gelap dan terang menurut Flat Earth. Oke, berarti dia mengalami sunset. Oke, pada saat maghrib. Pertanyaannya, berapa jarak dari Mekah ke Ambon? Itu pertanyaan yang kedua. Berapa jarak dari Mekah ke Ambon? Karena belum ada yang menjawab, jadi saya mencari sendiri nih. Saya menggunakan peta nautical chart, atau disebut dengan ECDIS, di mana pelaut menggunakan ini selama ratusan tahun. Peta laut itu dengan proyeksi Mercator digunakan selama ratusan tahun. Dari zaman Vasco da Gama, Kapten Hook dan sebagainya, mereka telah membuktikan ini. Dan peta ini bisa dipercaya. Buktinya, dunia masih hidup. Karena pelaut masih mengirimkan barang dari Korea. Kamu bisa nonton ini di HP dari Samsung. Karena pelaut membawanya dengan kapal kontainer dari Korea ke Indonesia. Ini kaum bumi datar bisa buka Facebook di HP, di komputer. Karena pelaut bawa dari Jepang ke sini, ke Indonesia. Jadi peta laut ini terbukti. Jaraknya dari Mekah ke Ambon itu 5.441,9 nautical miles. Tapi tidak. Ini adalah jarak terdekat. Saya akan berikan jarak terjauh dengan menggunakan RAM lain. Sebagai bonus, sebagai flat earth. Oke, jaraknya berapa? 5.495,9. Lebih jauh, bro. Lebih jauh ya. Ini lebih menguntungkan bagi flat earth, bro. Oke, jarak ini adalah 10.177,3 km. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita tahu tinggi matahari sekian di atas Ka'bah, jarak dari Ka'bah ke si Sudrun sekian, 10.177, sekian. Sekarang kita akan mengukur sudut. Oke, mengukur sudut ketinggian matahari dilihat dari si Sudrun. Nah, iya kan? Sudut ini saya kasih nama sudut alfa. Maka dengan gampang, trigonometri seperti yang mereka pakai. Ini loh, mereka juga pakai kan, flat earth kan pakai metode ini tadi. Jadi saya pakai juga dong. Oke. Nah, tangen alfa itu sama dengan tinggi matahari dibagi jarak dari Mekah ke Ambon. Tangan alfa didapat 0,474392. Jadi sudut alfa adalah berapa? 25,4 derajat, bro. Artinya, si Sudrun yang pada saat itu maghrib di tempatnya, mengukur matahari yang ada di atas Ka'bah, itu sudutnya 25,4 derajat. Pada saat maghrib loh, pada saat sunset, tinggi matahari 25,4 derajat. Anda pengen tahu bagaimana suasana tinggi matahari 25,4 derajat? Ini nih, saya beri gambaran ini loh. Ini saya foto saya sendiri saya ambil. Dari video tadi saya ambil. Sebagai gambaran,
tinggi matahari ini saya menggunakan sextant, mengukur dengan sextant, dengan mengabaikan refraksi, mengabaikan dip, dan lain sebagainya yang tidak akan melebihi 3 derajat. Itu tingginya 17,5. Lah, si Sudrun mengukur tinggi matahari di atas Ka'bah itu pada saat sunset, pada saat maghrib, 25 derajat. Di mana matahari 25 derajat? Lebih tinggi, bro. Lebih terang. Oh my God. Jadi, beginikah kondisi maghrib di Ambon, di Halmahera, di Sorong dan sekitarnya, menurut teori bumi datar? Oh, berdasarkan teori-teori yang mereka pakai, ketinggian matahari yang mereka berikan di situs yang resmi, dan trigonometri yang mereka pakai, termasuk modern mechanics yang mereka pakai, datanya saya pakai di sini, maka jawabannya, iya dong, kayak gini dong, maghrib di Ambon. Tingginya 25 derajat lebih, iya kan? Tapi faktanya apa? Maghrib di Ambon tidak begini, bro. Maghrib itu matahari di bawah, di cakrawala. Oke lah, kita lanjutkan. Loh, itu kan pakai tinggi matahari 3000 mil. Kan ada yang bilang 700 mil. Oke lah, kita pakai tinggi matahari 700 mil. 1126,54 km seperti yang mereka bilang di sini 700 mil. Oke, kita pakai yang ini. Oke. Jadi dengan tinggi matahari 700 mil, lihat pojok kanan atas itu. Tangan alfa itu tinggi matahari 1126,5 atau 700 mil dibagi jarak dari Mekah ke Ambon. Tangan alfa dapat berapa? 0,1106 sekian. Maka sudut alfa itu 6,3 derajat. Jadi, kalau tinggi matahari 700 mil, loh, iya kan? Si Sudrun mengukur tinggi matahari dari Ambon saat maghrib. Matahari yang ada di atas Ka'bah pada saat maghrib dari Ambon. Itu sudutnya 6,3 derajat. Bagaimana sih situasi 6,3 derajat? Ini loh. Ini tinggi matahari 6,5 derajat menggunakan sextant. Terbukti ini. Lalu, apakah begini kondisi maghrib di Ambon, Halmahera, Sorong, dan sekitarnya menurut teori bumi datar? Mau tidak mau, bro. Dengan semua argumen yang mereka pakai, jawabannya iya. Seperti ini loh. Ya, seperti ini. Faktanya gimana? Maghrib di Ambon kayak gimana? Coba deh, lihat maghrib di Jawa Barat kayak gimana. Faktanya tidak begini, bro. Aduh. Nah. Aduh, maafin saya ya. Terlalu banyak bercanda. Enggak, saya enggak bercanda. Saya hanya ingin memberikan pemahaman saya. Barangkali saya salah. Silakanlah komentar dengan cara yang baik. Tunjukkan di mana kesalahan yang saya jelaskan ini. Dan bagaimana penjelasan mengenai sunset dan sunrise dari flat earth. Oke? Saya tunggu ya. Bagi Anda yang tidak percaya dengan foto-foto yang saya berikan. Foto-foto yang ini loh. Yang ini. Kemudian yang mana lagi yang ini. Nanti saya akan upload setelah ini sebagai lanjutan dalam bentuk video. Bagaimana situasi di tengah lautan Samudra Atlantik. Yang saya membuat video ini untuk membuktikan ini. Asli. Tanpa cutting, tanpa potong. Nanti saya akan upload. Jangan lupa ikuti page ini dan subscribe Aviorish di channel YouTube. See you next time and ciao.